Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Raffi Rafsanjani. Ya, di video pembelajaran kali ini saya ingin menjelaskan tentang ketentuan umum perpajakan yang ada di Indonesia, yang pastinya ya. Dan saya ingin menjelaskan isinya tentang NPWP, NPPKP, SPT Surat Pemberitahuan, SSP Surat Setoran Pajak, SKP Surat Ketentuan Pajak, STP Surat Tagihan Pajak. Dan kali ini saya ingin menjelaskan tentang sistem perpajakan yang diatur oleh undang-undang, yang telah diatur oleh banyak undang-undang. Salah satunya yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan Undang-Undang Perpajakan baru. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang pajak pertambahan dan barang jasa. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai. Nah, kali ini saya ingin kenapa dibuatnya sistem perpajakan diatur oleh banyak undang-undang. Ada sebuah tujuan. Yang pertama, tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi pemungutan pajak, dan kedua untuk meningkatkan penerapan self assessment. Kenapa sih kita menerapkan self assessment? Self assessment itu adalah diri kita sendiri. Terus banyak yang bertanya, apa sih bedanya wajib pajak dan subjek pajak dengan subjek pajak? Oke, kali ini saya ingin menjelaskan tentang itu terlebih dahulu. Yang pertama, wajib pajak adalah orang pribadi ataupun badan yang sudah pasti harus bayar pajak, sudah ada haknya untuk bayar pajak dan kewajibannya untuk bayar pajak. Yang kedua, subjek pajak adalah orang pribadi ataupun badan yang belum berlaku perpajakannya karena belum ditemukan objek pajak. Setelah objek pajak ketemu, barulah naik level menjadi wajib pajak, sehingga dia harus bayar pajak. Nah, selanjutnya banyak yang bertanya-tanya kepada saya, apa bedanya tahun pajak dengan masa pajak? Oke, saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, tahun pajak itu jangka waktunya selama 1 tahun kalender, ya kira-kira dari Januari sampai Desember ataupun dari Januari sampai Maret. Yang kedua adalah masa pajak. Masa pajak itu waktu yang diberikan bagi wajib pajak pribadi untuk membayar pajak. Biasanya jangka waktunya sekitar 1 bulan atau maksimal 3 bulanan. Nah, kali ini saya ingin menjelaskan tentang NPWP. Apa sih itu NPWP? NPWP nomor pokok wajib pajak. Nomor pokok wajib pajak adalah kartu identitas bahwa kita sudah terdaftar sebagai orang yang wajib bayar pajak. Sudah pastinya kita sudah mengenal apa itu pajak, NPWP. Apa itu NPWP pasti kalian sudah mengerti. Nah, bagaimana sih kita cara mendaftarnya? Gampang, cara mendaftarnya saya akan menjelaskan linknya saja. Yang linknya adalah erek.pajak.go.id/login. Itu untuk pembuatan pajak secara online. Cara daftar NPWP secara online. Yang pertama, daftar akun Anda. Yang kedua, verifikasi nomor Anda. Yang ketiga, isi formulir. Yang keempat, daftar. Yang kelima, cetak formulir. Yang keenam, cetak formulir yang di sana berupa formulir registrasi wajib pajak dan surat keterangan pajak daftar sementara. Di print, setelah di print tanda tangan, setelah tanda tangan kirim ke KPP domisili Anda dan tunggulah kartu di rumah Anda. Nah, kenapa yang kita sudah berpenghasilan tidak membuat NPWP? Tidak membuat NPWP itu terdapat banyak saksi. Saksi dendanya adalah
Yang pertama, hukuman pidana kurungan selama 6 bulan, minimal selama 6 bulan dan maksimal selama 6 tahun. Nah, kan makanya kita kenapa harus diwajibkan bayar pajak? Jika kalau tidak membayar pajak, itulah sanksinya. Berat kan? Tidak mau kan kena pajak? Oke. Lanjut. Yang kedua, NPPKP. Nomor pengukuhan pengusaha kena pajak. Mestinya kan ini untuk pengusaha yang tadi NPWP itu sebagai karyawan, untuk karyawan atau kalangan menengah. Yang ketiga, SPT, surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan terdapat 2 jenis, yaitu surat SPT masa PPH dan PPN. Yang kedua, SPT tahunan PPH. Jangka waktunya selama bulan Januari sampai bulan Maret. Itulah yang dinamakan SPT PPH. Apa sih itu SPT? SPT dapat berbentuk formulir atau dokumen elektronik, sifatnya surat pemberitahuan. Isinya yaitu apa sih penghasilan kita selama ini, terus denda kita apa aja, terus berapa penghasilan kita selama ini. Setelah dapat SPT, kita laporkan SPT tersebut ke KPP tersebut, domisili KPP tersebut. Nah, jika tidak lapor, SPT akan dikenakan denda atau sanksi. Nah, ini berikut sanksi yang tidak melapor SPT. Yang pertama, denda sebesar 500.000 untuk SPT masa PPN. Yang kedua, denda sebesar 100.000 untuk SPT masa lainnya. Yang ketiga, denda sebesar 1 juta rupiah untuk SPT tahunan WP badan. Yang keempat, denda sebesar 100.000 rupiah untuk SPT tahunan OP, orang pribadi. Nah, bagaimana sih kita caranya untuk mendapatkan e-filing? Ya, caranya kita harus mendapatkan e-filing itu, yang pertama kita harus meminta ke KPP domisili kita untuk mendapatkan e-filing. Nah, selanjutnya yang keempat, SSP, surat setoran pajak. Apa sih itu SSP? Surat setoran pajak adalah bukti pembayaran atau penyerahan pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah ditetapkan pajak kurang bayar atau surat tetapan pajak kurang bayar tambahan. Nah, yang terakhir adalah STP, surat tagihan pajak. STP itu adalah surat tagihan pajak yang diterbitkan untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda, diawali dengan membuat NPWP. Sekian, terima kasih saya di video pembelajaran kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe, ya kan? Nyalakan notifikasinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.